Tuh bisa kalian lihat, masih kokoh banget, respro. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Good Boy Entertainment. Jadi guys, di sini saya mau nge-review ya untuk Master RAM Respro secara subjektif lah atau objektif. Dan ini adalah konten saya yang ketiga ya untuk Master RAM Respro. Nah, sebelumnya saya pernah membuat video pemasangan dan video review secara singkat, dan ini video reviewnya hampir mau 1 tahun atau lebih ya, saya lupa. Nanti pada intinya ini sudah pemakaian lama lah ya, dan sudah ada sebuah kendala-kendala. Oke, kita dekatin untuk videonya. Yang untuk kelebihannya aja deh ya. Jadi dari segi kelebihan, ini Master RAM sangat mumpuni lah ya buat saya untuk PP, untuk pulang pergi, untuk riding jauh-jauh atau sunmori lah ya, dan pakem banget. Dan ini varian yang double radial, jadi dapat kiri kanan. Kalau yang single radial kan dia antara kopling atau tromol ya guys ya, dan ini adalah varian yang paling terbaru untuk Respro. Setelah itu diameternya dia sudah 17,5, otomatis dia bisa di piston 1 piston bahkan sampai 4 piston. Nah, yang pertama ya, habis itu yang kedua, dari segi catnya ini dia tidak ada rontok ya ataupun kubas, dan logo Respro-nya pun masih kokoh banget nih untuk semuanya ya. Tuh bisa kalian lihat, masih kokoh banget Respro. Nah, sedangkan yang kanan pun juga sama. Tuh, masih sama banget ya guys ya. Dan livernya pun masih aman. Jadi secara fungsi sudah mantul ya, tidak ada sebuah kendala. Setelah itu kita membahas kalau dari fungsi tadi ya, dari kelebihan itu fungsi ya paling utama tuh tidak ada kendala, saya puas banget. Oke, ini kita masuk ke sesi yang paling vital banget, sesi kekurangan. Nah, tapi ini kekurangan menurut saya sih tidak mempengaruhi ya. Nah, dan ini adalah opsional juga. Habis itu ini dari kekurangannya, pertama ya, ini berkarat nih. Ini bawaan Respro semua, berkarat. Dan untuk ini adjustable buat mengatur jarak pendek tuasnya, ini pendek atau panjang, ini juga berkarat nih guys ya. Nah, tapi ini tidak mudah copot nih, aman banget. Sering kan nih hilang copot ya, lumayan mehong juga nih. Itu masih aman juga yang bagian kiri. Nah, setelah itu ini yang berkarat, dan ini ngembun guys. Tuh, ini ngembun nih, ini pun masih ngembun nih karena belum dibawa jalan ya. Tuh, masih ngembun. Nah, ini berkarat, ngembun. Dan yang ketiga di sini ya guys ya, ini harus kalian kasih peslin, atau nanti kalian bisa ngatur sini ya, kalian kencengin atau kendorin untuk mengatur livernya nih. Nah, nanti ini ada bunyi tuk, dengar nggak ya? Nah, ini kan ada sejenis seperti bola ya, kelihatan nggak sih tuh ada bola ya. Nah, ini yang mengatur dia menahan. Nah, ketika kita luruskan, nah dia bunyi, jadi dia mendorong. Nah, dan ini kalau saya kasih gris, kalau kalian nggak kasih gris dia akan lecet guys ya, seperti ini. Nah, seperti ini, bisa lihat ya, tuh. Ini harus kasih peslin aja ya. Ini kemarin saya kasih gris gemuk CPT malah kayak gini nih. Kayaknya harus yang peslin aja ya, dan harus sering-sering. Tapi kalau dari looks pun nggak ngaruh ya, nggak kelihatan banget. Nah, untuk yang bagian kiri pun juga sama. Dia sini ngembun, sini berkarat, di sini pun juga sama nih, agak lecet. Nah, tapi ini dia berkarat ya, ini doang nih, tuh. Nah, habis dari sebuah kekurangannya seperti itu sih guys ya. Nah, tapi dalam artian apa yang dari range harganya Respro ya, 1 jutaan lebih, sudah double radial tuh, itu menurut saya sih nggak apa-apa ya. Karena yang itu memang ya biasa nih, kualitas selang tabung Master RAM-nya itu memang ya wajib upgrade sih ya kalau beli masih di range harga sejutaan. Tapi saya lihat juga untuk brand apapun seperti RCP, KTC pun dominannya sama sih ya. Dan yang kedua, cara penggunaannya, cara perawatannya. Nah, kalau saya pribadi memang mungkin agak kurang perawatan ya ketika sudah hujan atau kena debu-debuan, kena habis hujan lebat, becek-becekan, tidak langsung saya cuci gitu guys ya. Nah, itu mungkin adalah salah satu faktornya, apalagi saya kerja di lingkungan tambang ya, itu kan asam semua tuh.
semua material debunya tuh asam semua guys ya, itu yang membuat karat juga. Tapi syukur alhamdulillah ini dari segi cat tidak pernah, tidak luntur. Wah, ini saya salutnya ya. Dan logo Respro-nya pun masih kokoh banget nih. Dan alhamdulillah ini nggak pernah lecet juga guys ya, nggak pernah nyantuk, karena kalau dimasukkan ke dalam rumah atau masuk pintu ini saya lipat terus. Itu fitur yang paling nyaman. Nah, kalau dari setelah itu ya, kekurangannya lagi ini di sini saya merasa belakang ini kanan itu empuk dan ini sangat empuk guys ya. Nah, ini apakah karena faktor selang rem yang belakang ini lebih panjang, atau selang rem itu karena itu yang depan itu kan lebih pendek ya. Ini kan ukuran 105, sedangkan ini 205 guys ya untuk yang belakang. Nah, dan satu lagi, ini empuk juga. Ini tidak empuk banget maksudnya. Ini empuk banget tuh. Empuk banget, cuma saat pengereman lebih empuk yang bagian kiri. Nah, ini kan faktornya mungkin bisa jadi yang sudah saya sebutkan tadi, atau faktor tuh. Ini selang rem saya ini kan sepertinya bocor ya guys ya. Yang scarlet tuh. Kelihatan nggak sih hitam ya? Tuh. Tapi ini nggak ada bocor sih, maksudnya nggak sampai rembes, cuma hitam. Tapi sini sudah menandakan dia ada kebocoran lah keluar dari selangnya ini, karena ini kan ada kopernya nih. Nah, tapi dalam artian ini pihak Scarlett sudah saya hubungin, saya sudah klaim garansi, sudah dikasih yang baru ya. Nah, benar, saya ambilkan dulu. Nah, ini dia, ini sudah saya klaim garansi ya, nanti akan saya buatkan kontennya tersendiri. Nah, tapi sebelum itu juga, sebelum ini saya mengetahui ini ada keanehan, itu memang feel pengeremannya enak belakang. Tapi sebelumnya juga saya memakai master rem standar, master rem variasi yang aksial, cuma sudah variasi termarket 14 mm merek Red It, itu pun juga sama, lebih enak, lebih empuk banget yang belakang. Dan saya temukan juga sama untuk di Respro ini. Nah, sedangkan Respro ini kan untuk diameter pistonnya dia sudah 17,5 ya. Kelihatan nggak sih? Saya fokuskan ya. Nah, ini paling bawah nih guys ya. 17. Wah, nggak angka 17 ya. Tuh. Nah, jadi untuk kesimpulannya untuk kalian ya, untuk yang sudah yakin membeli Respro, mungkin kalian lebih ekstra perawatan untuk seperti saya, atau kalian langsung sekalian upgrade. Contohnya selang rem, selang dari tabung remnya ini ya cari yang merek apa ya, saya lupa. Dia itu yang anti ngembun, dan mencari looks juga mungkin bisa juga kalian cari yang lain. Kalau ini kan bawaannya memang wajar lah ya, dan cari klaim-klaimannya juga yang stainless minimal SU304 ya. Nah, dan ini juga bracket-bracketnya pun kayak standar gitu ya, karena ini wajar lah ya, karena kan masih bawaan. Yang paling utama fungsinya dan dari durability nih, piston livernya ini ya guys ya. Tuh, kalau ini alhamdulillah nggak pernah copot. Kalau ini copot guys, hilang nyarinya nggak susah juga, cari di online pun juga bisa sih, cuma harganya mahal. Habis itu juga ongkirnya juga guys ya. Nah, dan paling utama juga nih, minyak rem kalian harus dot 4. Kalau sudah pakai yang radial, jangan sekali-kali pakai dot 3, kurang enak. Misalkan dot 4 nih, saya memakai merek Preston dot 4 ya, kiri kanan warna merah nih. Tuh, ini kemarin nih pas itu mengalami yang Scarlett tadi ada sedikit kendala, ada indikasi kebocoran. Ini kemarin kurang guys ya, kurang segini, lebih dikit lah daripada yang kiri. Coba ini sudah saya tambahin gitu guys ya. Overall jadi semuanya bisa kalian milih ini untuk Respro, dan ini cocok banget lah buat kalian. Dan ini pun tidak ada rembes ya. Loh, kalau dilihat dari kasat mata pun masih enak lah untuk Respro ini. Tuh, dari kasat mata kan lihat ya. Coba untuk model pengereman memang lebih empuk yang belakang daripada yang depan. Depan tuh empuk, dan ini sangat empuk gitu guys ya perbandingannya. Nah, dan untuk kaliper saya tetap 2 piston ya, depan belakang 2 piston. Gue punya R15, tuh saya punya R15 dua-duanya ya. Nah, ini Scarlett juga, ini tidak ada seperti yang di depan. Kalau yang di belakang, yang di depan itu kan ada rembes. Nah, sedangkan ini seperti warna aslinya.
tuh ya maaf. Nah, dan ini tutup pentilnya juga nih sudah ganti yang variasi juga ya guys ya. Nah, mungkin kalau kalian masih pakai satu piston masih bisa ya guys ya. Apalagi kalau sudah pakai RCB, Nissin original, Brembo original, bah mantul habis lagi guys ya. Pasti pakem karena dia sudah pakai 17,5 mm piston S Pro itu. Nah, nanti mungkin akan saya buatkan lagi video seandainya sudah pemakaian 3 tahun 4 tahun sudah mau saya ganti mungkin ya. Tapi dalam overall, dalam sebuah kesimpulannya, dari Race Pro ini cukup oke banget di range harga kaum menengah ya. Itu harga menengah lah kalau saya sandingkan. Ada yang harga 500.000, sejutaan itu kan sudah menengah ya. Kalau mau cari yang bagus, cari yang Brembo aja guys ya. Ini menurut saya setara FCB lah ya. Nah, oke, mungkin itu saja untuk review Race Pro-nya. Dan ini adalah pendapat pribadi saya, dan itu kembali lagi ke cara penggunaan kalian, perawatan kalian. Terima kasih, tetap terus dukung channel Good Boy Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.